ada juga banyak pemuda yang berpandangan bahwa dengan majunya Gibran maka membuka ruang-ruang bagi anak muda kita untuk berkreasi, untuk menjadi kepala daerah yang berprestasi. Karena ada ruang-ruang dia untuk dilirik menjadi cawapres kan atau menjadi capres kan. Dengan undang-undang membolehkan di bawah 40 tahun yang penting ada pengalaman pernah menjadi kepala daerah. Nah ini motivasi sebenarnya bagi generasi muda kita ke depan. 5 tahun orang tuanya menjadi presiden, dia hanya digambarkan sebagai pengusaha ini, penjual ini kan. Dia tidak pernah satupun kita dengar dia mengurus proyek A, proyek B, dan itu membuat publik menganggap anak Jokowi ini keren. Nah sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada statement-statement Jokowi memaksa publik untuk mengizinkan anaknya maju. Dia tidak pernah membuat statement di publik untuk memaksa publik untuk mendukung anaknya. Sejak kapan? Halo sahabat Uki, jumpa lagi dengan catatan jurnalis Sukriyansa. Pada kesempatan ini kita kembali mendiskusikan tentang realitas politik menjelang pemilihan presiden 2024. Kali ini kita undang seorang konsultan dan survei politik yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia ini. Beliau adalah Suwardi Idris Amir. Selamat sore Pak Suwardi. Sore kakak dokter. Pak Suwardi, kita ingin mendengarkan bagaimana analisa ataupun pandangan Pak Suwardi tentang elektabilitas tiga kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Silakan. Ini untuk skup Sulsel kakak atau nasional? Nasional dulu. Oh gitu ya. Jadi terima kasih atas undangannya. Saya menyapa dulu sahabat Uki dimanapun berada di catatan jurnalis Sukriyansa. Dan terima kasih kepada kakak dokter yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang santai di studi yang sangat luar biasa ini. Nah terkait pertanyaan kak dokter tadi, jadi sebelum Gibran Rakabumi ini diambil menjadi calon wakil Pak Prabowo, posisi survei itu selalu menguntungkan Ganjar Pranowo, di mana Ganjar itu selalu unggul dari Prabowo dan Anies. Nah sebelum itu Ganjar selalu berada di angka 35 sampai 36%. Pak Prabowo selalu berada di angka 32 sampai 33%, dan Pak Anies selalu stagnan di angka 19 sampai 20%. Gitu. Nah, namun setelah Gibran Rakabumi diputuskan untuk diambil menjadi calon wakil, posisi itu terbalik. Pak Prabowo naik di angka 35 dan justru malah Pak Ganjar turun di angka 26. Nah, artinya irisan suara antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Gibran Rakabumi itu sangat keras, terkhusus di Jawa Tengah. Selama ini ada segmen pemilih milenial memang yang tadinya melirik Pak Ganjar karena mereka termasuk kelompok-kelompok milenial yang masuk kategori pemikir-pemikir nasionalis. Ini sebelum Gibran memutuskan maju itu cenderung ke Ganjar. Nah setelah Gibran maju, dia melihat ada potensi-potensi pemuda pada sosok seorang Gibran untuk perpolitikan bukan hanya jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang, sehingga mereka langsung memutuskan untuk berpindah haluan dari tadinya mendukung Ganjar, berpindah mendukung Prabowo karena sosok seorang Gibran Rakabumi. Nah memang kalau kita melihat dari survei indeks kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi, 79 sampai 81% atau dirata-ratakan 80% itu selalu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah inilah sebenarnya yang membuat Gibran Rakabumi itu kan tadinya bukan hanya dilirik Prabowo tapi juga dilirik Ganjar, juga dilirik oleh Anies. Nah, tetapi
Gibran Rakabumi ini kan dari awal kalau saya memantau ya, sebenarnya tidak ada niat untuk maju dan Pak Jokowi tidak ada niat untuk mendorong putranya. Tapi dalam perjalanannya ada beberapa komunikasi politik yang tidak nyambung antara kubu Jokowi dengan Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP, yang akhirnya terjadilah perpecahan di internal PDIP di detik-detik terakhir. Nah, dari komunikasi politik yang dibangun Pak Jokowi, dia sangat menginginkan Bu Mega itu bisa memahami keinginannya dengan mempaketkan Pak Prabowo dengan Ganjar. Nah, mungkin kakak dokter pernah mendengar ada bocoran Pak Ganjar ini kan mengurus SKCK itu kan ada dua. Ada yang untuk calon presiden dan ada untuk calon wakil presiden. Artinya secara personal Pak Ganjar sebenarnya cenderung ingin ikut pada Jokowi. Tetapi memang Pak Ganjar juga sadari bahwa dia adalah kader PDIP, apapun menjadi keputusan partai, maka wajib dia untuk menjalankannya. Artinya harapan dari awal Pak Jokowi dengan PDIP ini tidak terpecah terkait pilihan itu. Pak Ganjar siap saja mau 01 mau 02. Ini analisa saya sebagai seorang pengamat politik kan seperti itu. Namun dalam perjalanannya Bu Mega ngotot tidak ingin PDIP hanya mempersiapkan wakil. Harga mati harus mempersiapkan capres. Nah seperti itu. Nah kondisi seperti ini membuat akhirnya Jokowi mengambil kebijakan untuk mengizinkan putranya, dalam arti kata bukan Jokowi yang mengurus. Jadi salah juga publik kalau dikatakan Jokowi yang mengurus, tetapi kelompok-kelompok yang menjadi loyalis Pak Jokowi, dalam arti ini partai-partai politik yang menjadi loyalis Pak Jokowi itu yang mengurus agar Gibran berpotensi bisa menjadi calon wakil presiden. Dengan melakukan gugatan ke MK merubah perundang-undangan dari usia 40 diturunkan, akhirnya diputuskanlah yang penting ada pengalaman pernah memimpin suatu kabupaten atau kota kan, atau menjadi kepala daerah seperti itu, dan itu membuat jalan mulus bagi Gibran untuk dilirik oleh Prabowo seperti itu kakak. Nah harus diakui bahwa siapa yang tidak menginginkan Gibran. Seandainya barangkali Ganjar istilahnya Gibran mau sama Ganjar, pasti Ganjar sangat senang karena Pulau Jawa pasti dia bisa amankan kalau Gibran 02-nya. Begitupun Anies. Nah Pak Prabowo sendiri ini belajar dari pengalaman kalah pilpres dari Jokowi periode pertama dan kedua. Kita tahu apa penyebab Prabowo kalah dari Pak Jokowi. Kesalahan mengambil wakil. Di periode pertama itu seandainya yang diambil itu adalah Mahfud MD bukan Hatta Rajasa, saya yakin yang menang di Pilpres 2014 itu adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi dengan JK kan pada saat itu. Tapi karena dia mengambil Hatta yang tidak memiliki basis politik yang kuat, tidak memiliki loyalis pendukung yang kuat seperti itu, sehingga dia kalah sama Jokowi yang sebenarnya pada saat itu maju dengan modal pas-pasan. Arti itu. Nah di periode kedua lebih parah lagi karena Sandi kan satu partai sama-sama basic kekuatannya dari Indonesia Timur kan gitu. Tapi kan di periode kedua ini saya melihat Pilpres itu hanya panggung sandiwara, dalam arti kata Sandi ini diambil hanya untuk memperkuat Gerindra. Karena pada saat itu kan dia juga kader Gerindra, dengan harapan suara Gerindra bisa bertambah dengan pasangan Gerindra kan. Artinya pada saat itu Pak Prabowo sadar betul mengalahkan Jokowi di putaran kedua itu berat. Sehingga dia lebih mementingkan urusan partainya dibanding Pilpres itu sendiri. Ya seperti itu. Tapi di periode kali ini dia tidak boleh salah karena ini pertarungan terakhirnya. Seperti itu. Ketika dia sudah memutuskan masuk ke gerbong pemerintah menjadi menteri dan mengkampanyekan program-program Jokowi yang dimana beliau selalu pasang badan bahwa yang Jokowi lakukan itu sudah baik untuk persiapan bangsa ke depan, maka dia bertanggung jawab untuk melanjutkan itu kakak. Sehingga dia harus meyakinkan pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi itu kakak loyalisnya itu paling rendah 15%. Ini 15% ini siapapun yang didukung Jokowi dia akan ikut. Nah ini angka yang sangat besar untuk seorang calon presiden. Inilah yang dikejar sebenarnya oleh Ganjar, Anies, Prabowo, sehingga melirik Gibran Rakabumi. Karena 15% ini butuh keyakinan terhadap capres-capres bahwa dia akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Jokowi. Nah untuk bisa membuat mereka yakin, maka Gibran Rakabumi harus mereka ambil. Nah inilah yang dilakukan juga oleh kubu koalisi Prabowo. Artinya dia yang beruntung karena dia mendapatkan ini Gibran Rakabumi. Jadi ketika ada orang misalnya mengatakan kenapa Gibran?
kalau kita melihat dan memantau pergerakan politik 1 bulan yang lalu, hampir semua figur itu melirik Gibran termasuk Ganjar. Seperti itu, artinya hanya faktor keberuntungan saja, karena yang beruntung ini adalah Prabowo yang mendapatkan Gibran Rakabumi kan, seperti itu. Nah, seperti itu barangkali sebagai pembuka Kakak Dokter. Siap. Ada yang menarik disampaikan tadi Pak Suhardi, dan saya kira memang informasi itu sangat penting karena agak bertentangan dengan pendapat dan suara publik terkait misalnya sudah umum orang mengambil kesimpulan bahwa ketika majunya Gibran sebagai wakil presiden itu dianggap sebagai suatu gambaran dari dinasti politik Jokowi, atau lebih kasar lagi dianggap bahwa itu adalah politik nepotisme. Tapi Pak Suhardi tadi mengatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi pada awalnya termasuk juga Gibran tidak berniat untuk menjadi calon, dan juga Pak Jokowi tidak berniat untuk mencalonkan anaknya. Tapi pada terakhir ada komunikasi politik yang sepertinya tidak ketemu dan akhirnya jadilah kemudian Pak Jokowi dan juga Gibran untuk menjadi wakil presiden. Nah, bagaimana penjelasan Pak Suhardi tentang ini? Saya pikir Kakak Dokter kalau memantau mungkin pemberitaan-pemberitaan di media sosial maupun di media televisi, ada banyak sekali sinyal-sinyal yang diperlihatkan Pak Jokowi terhadap publik dan juga kepada PDIP itu sendiri. Ketika misalnya dia turun ke sawah, dia mengajak Prabowo dengan Ganjar viral itu. Ya kan itu kan viral Kakak, dan itu menjadi perbincangan publik bahwa ini sinyal akan berpasangan. Itu tidak main-main. Yang diinginkan Jokowi memang seperti itu. Bahkan pernah Pak Prabowo itu diwawancara sama Mata Najwa kan, dia mengatakan, saya sih sebenarnya berharap bersama beliau, tapi karena partai beliau tidak menginginkan bersama saya, ya saya menerima kan gitu. Nah, artinya mau menampak atau tersirat, sebenarnya itu yang diinginkan Jokowi, bukan anaknya sebenarnya seperti itu. Tapi karena ternyata dalam perjalanannya kubu koalisi Prabowo melihat susah lagi Ganjar ini untuk menjadi 02 karena sudah dipagari oleh partainya itu sendiri, dan ada P3 masuk sebagai partai koalisi, maka suka atau tidak suka dia kan harus berpikir lain bagaimana bisa merebut suara Jokowi tanpa Ganjar Pranowo. Karena Ganjar kan sudah tidak bisa lagi dirangkul. Betul. Seperti itu Kakak. Nah, pilihan terakhirnya pasti harus ke Gibran Rakabumi. Nah, sebenarnya itu kan dibaca oleh PDIP. Mungkin Kakak sering membaca berita bagaimana Megawati membujuk Gibran, ayolah pasangan sama Ganjar, kan sering. Pemberitaan-pemberitaan itu kan ada banyak bujukan-bujukan, apakah itu serius atau bercanda, tapi kan publik membacanya Ganjar pun melirik Gibran Rakabumi, ya kan, melalui partai PDIP itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, kalau tadi kita bicara dinasti politik nah ini menarik. Dinasti politik itu Kakak adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sebenarnya tidak ada sebenarnya namanya politik dinasti. Karena yang menentukan pilihan itu adalah rakyat. Rakyat, betul ya. Biar saya menginginkan anak saya, kalau rakyat tidak menginginkan anak saya tidak akan menang. Nah, seperti itu. Jadi sungguh lucu juga ketika kita menggaungkan yang namanya sistem demokrasi, tapi malah kita mempersoalkan terkait politik dinasti. Karena dalam sistem demokrasi itu sebenarnya politik dinasti itu bukan masalah sebenarnya. Karena bukan pemerintah yang mengatur siapa yang harus jadi. Seandainya mungkin presiden yang menentukan siapa yang menjadi, ya itu baru masalah kalau dia mengarahkan ke putranya. Seperti itu. Tetapi kan dia hanya bertugas mendorong anaknya, terserah publik. Apakah publik menganggap anak-anaknya ini layak atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ada banyak asumsi-asumsi yang mengatakan dengan mengambil Gibran itu ini kebodohan bagi Prabowo. Tetapi kan fakta ilmiah terbalik. Justru malah ketika dia berpasangan dengan Gibran, surveinya yang tadinya urutan kedua di bawah Ganjar justru melejit naik, meninggalkan Ganjar, meninggalkan Anies. Artinya fakta-fakta ilmiah kehadiran Gibran Rakabumi ini disambut bukan hanya kaum milenial, tetapi seluruh pendukung-pendukung loyalis Pak
Pak Jokowi itu sendiri yang tidak memandang lagi istilah milenial ataupun pemilih orang tua kan seperti itu. Nah, artinya yang saya ingin katakan bahwa ada juga banyak pemuda yang berpandangan bahwa dengan majunya Gibran maka membuka ruang-ruang bagi anak muda kita untuk berkreasi, untuk menjadi kepala daerah yang berprestasi. Karena ada ruang-ruang dia untuk dilirik menjadi cawapres kan atau menjadi capres kan. Dengan undang-undang membolehkan di bawah 40 tahun yang penting ada pengalaman pernah menjadi kepala daerah. Nah, ini motivasi sebenarnya bagi generasi muda kita ke depan. Mungkin termasuk kita semua ini yang mungkin ingin jadi bupati, jadi wali kota. Artinya ternyata kalau kita sudah punya modal wali kota, kita bisa langsung lompat ke nasional. Nah, ini menurut saya sangat membantu generasi muda untuk memberikan semangat mereka berpolitik yang bagus, yang apalagi politik yang mensejahterakan publik. Kenapa? Karena ketika dia berpolitik dengan bagus, bekerja dengan bagus, dia akan dilirik secara nasional, kakak, seperti itu. Jadi saya tidak sependapat ketika saat ini masih ada orang yang mempertentangkan persoalan politik dinasti. Karena ketika kita menganut sistem demokrasi, maka politik dinasti itu kita harus kesampingkan. Karena menurut saya bukan presiden, bukan DPR lagi yang menentukan pemimpin, tetapi rakyat itu sendiri. Artinya biar saudara bupati, biar saudara wali kota, gubernur, presiden, anak presiden dan lain-lain, kalau rakyat tidak menginginkan, kan dia juga tidak bisa menang. Seperti itu, kakak. Jadi artinya orang yang mewacanakan dinasti politik ini sebetulnya dia tidak mengerti demokrasi. Dia tidak mengerti, itu bahasa kasarnya sebenarnya, kakak. Artinya dia harus lebih belajar sedikit tentang sistem demokrasi. Seperti itu, kakak. Tadi disampaikan bahwa ketika Gibran diambil oleh Prabowo itu tingkat elektabilitas Prabowo melonjak naik. Nah, bisa Pak Suwardi menyebutkan keistimewaan dari seorang Gibran? Ya, Pak Gibran Rakabumi ini suka atau tidak suka, dia di luar dunia politik itu membangun sebuah brand sebagai seorang pengusaha muda yang keren. Iya kan, dan itu kan dia menjadi perbincangan. Percontohan seorang putra presiden yang selama ini, minta maaf, saya tidak mau membandingkan dengan putra presiden yang lain, tetapi pada umumnya seorang anak presiden itu lebih fokus mengurus proyek, ya kan, dibanding misalnya membuka usaha-usaha kecil-kecil kayak begitu kan. Tapi mereka berbeda, mereka membranding dirinya itu dengan cara yang berbeda. Mereka membranding dirinya bahwa saya ini walaupun anak presiden, saya juga mau berusaha. Dan menurut saya itu mendapatkan perhatian publik, khususnya di kalangan kaum milenial itu sendiri. Itu menjadi motivasi bahwa biar kita anak presiden, kalau kita tidak kerja keras, kita juga tidak punya banyak duit. Nah, dan mereka itu lakukan. Nah, kalaupun mereka memutuskan masuk pada dunia politik, menurut saya itu sebuah hal yang sulit mereka hindari. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, Pak Jokowi ini menginginkan kebijakan-kebijakannya itu dipertahankan atau dilanjutkan. Nah, untuk itu orang-orang terdekatnya suka atau tidak suka, itu dia tidak akan halangi ketika mau masuk ke ranah politik atau memutuskan masuk ke ranah politik. Itu yang pertama. Jadi dia memiliki brand tersendiri di luar ranah politik itu sendiri. Ketika di periode pertama orang tuanya menjadi presiden, 5 tahun orang tuanya menjadi presiden, dia hanya digambarkan sebagai pengusaha ini, penjual ini kan. Dia tidak pernah satupun kita dengar dia mengurus proyek A, proyek B, dan itu membuat publik menganggap anak Jokowi ini keren, Pak Jokowi ini keren karena dia bisa menahan syahwat anaknya tidak masuk ke ranah proyek. Itu satu. Nah, ketika dia masuk ke ranah politik sebagai wali kota, dia juga melakukan kinerja-kinerja yang keren. Dia mau lobby misalnya negara-negara Arab untuk membuat masjid yang terbesar di Indonesia mungkin saat ini. Nah, ini kan terserah orang mengatakan apakah ada bantuannya orang tuanya mau lobby atau tidak. Setidaknya dia adalah wali kota. Dia wali kota Solo kan, seperti itu. Nah, kemudian cara-cara dia berpolitik yang tenang, santun, membuat publik simpati. Tetapi yang terpenting adalah pendukung Jokowi ini ingin ada keyakinan bahwa yang didukung Jokowi ini melanjutkan kinerja Jokowi. Nah, keyakinan itu baru bisa betul-betul kuat ketika putra Jokowi atau misalnya Ganjar yang menjadi wakilnya Prabowo. Karena Ganjar sudah tidak bisa menjadi wakil dan menjadi rival,
akhirnya suka atau tidak suka untuk membuat 15% ini pendukung Jokowi ini mau ikut pada figur tertentu, maka putra Jokowi harus dia gandeng. Jadi bahasa kasarnya kakak, Gibran ini sudah punya brand tersendiri sebagai pengusaha muda yang sukses, itu satu. Yang kedua, dia orang tuanya memiliki loyalis yang membutuhkan keyakinan, dan Gibran lah yang menjadi sumber keyakinan dia untuk bertahan dengan mendukung siapapun yang diinginkan Jokowi untuk melanjutkan kinerjanya, kakak, seperti itu. Jadi selain itu bisa dikatakan bahwa Gibran memang ini bisa menepis anggapan orang bahwa dia hadir di puncak politik sebagai sebuah manifestasi dari politik nepotisme. Kita bisa katakan itu ya, dengan menyebut beberapa prestasi yang telah diraih oleh Gibran sejak dia menjadi wali kota, dan sekaligus prestasi dia sebagai pengusaha muda. Kira-kira begitu ya. Yang kemudian kita bisa tepis bahwa hadirnya Gibran di panggung politik sebagai cawapres itu sama sekali bukan nepotisme. Kalau saya kan, nepotisme itu kan sebenarnya sebuah asumsi saja. Asumsi yang dibangun karena pada akhirnya pada kesimpulannya ketika kita berbicara tentang aturan negara, semua orang berhak untuk maju. Terlepas dia anak presiden, saudara presiden. Nah, seperti itu. Nah, nepotisme itu memang dialamatkan ketika misalnya ada apalagi istilahnya, ada paksaan. Ada paksaan ke publik. Nah, sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada statement-statement Jokowi memaksa publik untuk mengizinkan anaknya maju. Dia tidak pernah membuat statement di publik untuk memaksa publik untuk mendukung anaknya. Sejak kapan? Bahkan dia memanggil 3 capres dan mengatakan saya netral. Dan menjamin TNI Polri akan netral. Kalaupun dia misalnya membantu anaknya dengan caranya sendiri, yaitu hak Jokowi, mungkin sebagai bapak, bukan sebagai presiden. Tapi sebagai seorang presiden, dia bisa menggaransi di publik dengan model komunikasi yang dibangun bahwa dia netral. Walaupun mungkin publik tidak percaya, kakak, seperti itu kan, karena namanya anak. Tetapi setidaknya ada kenyamanan dalam komunikasi politik yang dibuka oleh Pak Jokowi dengan mengundang capres, kemudian wapres juga mengundang para cawapres. Artinya Pak Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa walaupun anak saya maju, saya tidak akan arogan. Saya tidak akan semerta-merta memaksakan semua hal untuk membuat anak saya harus menang. Tetapi dia memberikan jalan bagi anaknya untuk belajar di dunia politik lebih dalam, lebih tinggi. Kalaupun Gibran kalah, ini kan pembelajaran besar bagi Gibran, kan tetap dia jadi wali kota. Kan dia kan tetap kembali menjadi wali kota dan bisa maju sebagai calon gubernur di 2024 kalau anaknya kalah. Tetapi kesempatan ini sangat langka bagi Gibran, dan kalau Gibran tidak mengambilnya, maka Gibran akan kehilangan sebuah momen untuk bisa meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang politisi muda yang mungkin tidak bisa dinikmati oleh Ahy sebagai mantan presiden, kemudian Puan Maharani sebagai mantan presiden, dan juga Yeni Wahid sebagai mantan presiden. Bukan tidak bisa, belum ada rezekinya di 2024 merasakan pengalaman berharga ini. Dan ya, Gibran beruntung lah. Terkait keputusan MK, MK pasti punya pertimbangan sendiri dalam mengambil kebijakan ini. Dan memang setiap keputusan itu dan pertimbangan-pertimbangan itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada kakak-kakak yang pernah kita lihat sebuah keputusan yang tidak pro kontra semua. Semua keputusan itu ada pro kontranya, termasuk kemarin pernah kan beredar proporsional tertutup, terbuka, kembali kan marak. Tapi kan akhirnya MK kembali mempertahankan bahwa sistem demokrasi itu akan mati ketika proporsionalnya tidak terbuka, dan tetap mempertahankan sistem terbuka. Nah, begitu juga jadi orang yang pro secara tertutup kan juga kecewa dan menganggap ini sama dengan melanggengkan korupsi dan lain-lain. Begitupun juga dengan keputusan MK memberikan kesempatan kepada pemuda untuk maju sebagai cawapres dan capres yang penting pernah menjadi kepala daerah. Artinya kan di situ dia memberikan persyaratan. Apakah kita pikir itu kakak gampang menjadi bupati? Gampang menjadi wali kota? Tidak segampang itu. Orang yang terpilih menjadi bupati, menjadi wali kota itu adalah pemuda pilihan.
Seperti itu. Terlepas dia anaknya siapa, kakak tahu seperti itu kan. Tidak semua kan anak pejabat, orang besar itu sukses di dunia politik. Artinya bukan jaminan ketika kita anaknya si A kemudian pasti kita menjadi A, ya kan? Artinya kembali lagi pada garis tangan. Nah seperti itu. Jadi yang saya ingin katakan bahwa sudahlah, hentikan ini polemik tentang nepotisme dan lain-lain. Sekarang ini yang harus dituntut pada para capres dan cawapres politik gagasan. Jokowi sudah melakukan hal sampai ke sini, yang kurang di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan capres terhadap kekurangan-kekurangan yang dilakukan Jokowi untuk mempercepat Indonesia ini menjadi negara maju seperti yang diprediksi ke depan. Kemudian solusi-solusi Indonesia, calon-calon pemimpin kita ini terkait politik internasional yang saat ini kita tahu ada perang di Ukraina, ada perang di Palestina dengan Israel yang melibatkan sekarang ini negara-negara Arab. Nah, pemimpin ke depan ini kan membutuhkan sosok yang bisa memahami situasi, bukan hanya situasi nasional, tapi juga internasional. Tapi yang lucu lagi, ada yang paling lucu. Wah, ini kan Gibran masih muda. Bagaimana kalau Prabowo meninggal? Wah, itu kan tidak bagus menurut saya. Ini kan sama dengan kejahatan. Berarti kau mendoakan orang cepat meninggal, kau mendoakan orang cepat sakit. Dan menurut dalam agama itu kan sangat tidak bagus, sangat tidak berakhlak. Berarti itu. Nah, kalaupun misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, orang semua lupa Gibran Rakabuming anaknya siapa? Dia kan anaknya Jokowi. Kondisi terburuk, Jokowi akan mendampingi anaknya untuk mengendalikan kekuasaan. Dan adakah yang meragukan ketika Jokowi mendampingi anaknya? Dia mantan presiden kok 2 periode. Berarti itu. Artinya dengan sendirinya tidak perlu kita khawatir. Kalau memang ada hal-hal yang sangat buruk sebenarnya kalau itu dibahasakan ke publik dan itu bukan menjadi keinginan publik, itu terjadi, ingatlah bahwa Gibran Rakabuming ini adalah anak Jokowi, anak presiden 2 periode. Artinya di belakang Jokowi ini kan ada pemikir-pemikir yang handal, ada pemikir-pemikir yang hebat. Ini pun juga akan menjadi pemikir-pemikir Gibran kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi saya sangat yakin Pak Prabowo ini walaupun usianya sudah 70 tahun tapi karena dia mantan TNI dia masih sehat. Seperti itu kakak. Saya masih ingin Pak Suwardi kita mengelaborasi tentang efek positif dari seorang Gibran ini karena selama ini kita lebih banyak mendengar sentilan yang negatif terhadap Gibran ini. Nah, tapi saya melihat bahwa Pak Suwardi ini malah melihat efek positif yang luar biasa dengan kehadiran seorang Gibran ini paling tidak menginspirasi para generasi milenial atau generasi muda untuk paling tidak mungkin terjun ke politik. Melirik politik. Dan berpolitik yang bagus. Senang dengan politik. Kira-kira gitu ya. Jadi nilai-nilai positif yang lain yang bisa kita ambil adalah Gibran ini selama ini membangun kehidupan yang sederhana. Dia tidak pernah mempertontonkan kehidupan mewah sama seperti orang tuanya. Dan menurut saya salah satu tipikal pemimpin yang paling dirindukan Rasulullah itu kan adalah pemimpin yang bisa menahan syahwatnya untuk tidak hidup dengan cara yang mewah. Nah, ini menurut saya ada juga pada sosok seorang Gibran Rakabuming. Tapi yang paling substansi menurut saya adalah yang dikerjakan Jokowi ini harus dilanjutkan. Ada banyak hal yang sangat positif yang kebijakan-kebijakan internasionalnya, yaitu bagaimana misalnya menekan energi-energi, sumber daya energi yang tadinya itu di pasar bebas. Ini kan dia mengontrol untuk kita membuat sebuah brand produk sendiri yang menjadi nilai tawar, yang menjadi kebutuhan publik. Seperti itu. Nah, ini menurut saya akan berpotensi membuat negara ke depan itu cepat untuk lebih cepat lagi untuk bisa menjadi negara yang besar. Saya sendiri dari dulu selalu yakin Indonesia ini akan masuk 10 besar kekuatan ekonomi dan militer terbaik di dunia. Dan untuk itu harus dilanjutkan. Nah, Gibran ini menjadi harapan
Indikatornya kan survei. Kalau saya asumsi itu tidak pernah aku percaya. Indikatornya survei. Contohnya Prabowo sebelum dia bersama dengan Gibran, surveinya di bawah Ganjar. Begitu dia bersama, surveinya melejit melewati Ganjar. Indikatornya kan berarti Gibran diterima. Jadi cerita kosong gitu kalau dikatakan Gibran tidak diterima karena indikatornya adalah survei. Kalau misalnya Gibran maju kemudian surveinya Prabowo itu stagnan atau menurun, berarti memang Gibran tidak ada gunanya, tidak diterima publik. Tapi kan terbalik. Dari urutan kedua di bawah Ganjar, begitu Gibran 02-nya naik melewati Ganjar dan jauh melewati Ganjar. Dengan selisih yang sampai 8%. Nah, menurut saya ini bukti bahwa bukan hanya pemilih milenial, tapi masyarakat secara umum menganggap positif kehadiran Gibran Rakabumi karena indikatornya adalah survei. Walaupun juga ada juga kelompok yang mengatakan survei itu tidak bisa dipercaya, ya itu pendapatnya mereka. Kita juga tidak bisa marah kalau dia tidak meyakini survei, kakak toh. Tetapi saya selama ini mengatakan bahwa di era demokrasi hari ini, di era kemajuan seperti ini, kalau kita tidak melirik yang namanya dunia ilmiah, maka selamanya kita akan terbelakang dalam melakukan pemikiran-pemikiran politik maupun sosial seperti itu, Kak. Ada lagi yang terkait dengan Gibran, yaitu tentang keputusan MK, dan kita tahu bahwa nanti tanggal 7 akan diputuskan bagaimana proses pengambilan keputusan itu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Suwardi manakala Dewan Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi ini memutuskan bahwa keputusan yang diambil kemarin itu adalah ada kesalahan. Nah, apakah ada efek atau pengaruh yang menghalangi pencalonan Gibran sebagai cawapres? Ya, pertama saya ingin mempertegas ke publik, saya ini bukan pakar hukum. Dan saya juga tidak kuliah di bidang hukum. Tetapi yang saya pahami dalam bacaan-bacaan saya, diskusi-diskusi saya dengan para pakar-pakar hukum, keputusan MK itu mengikat. Artinya apa yang diputuskan kemarin MK itu tidak akan bisa dibatalkan walaupun ada kekeliruan bagi MK yang memutuskan itu. Kayak misalnya mahkamah tertinggi MK misalnya memutuskan bahwa ternyata ada kekeliruan, yang paling disanksi adalah Mahkamah Konstitusinya. Tetapi keputusannya tetap berlaku secara absolut. Kenapa? Karena yang bisa membatalkan sebuah keputusan itu ya adalah perundang-undangan itu sendiri. Artinya harus ada yang menuntut kembali keputusan itu, dan itu harus membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Dan menjelang Pilpres juga ini tidak boleh ada tuntutan-tuntutan terkait persoalan politik. Harus setelah Pilpres. Jadi menurut saya Gibran ini hampir pasti maju karena tidak ada undang-undang yang bisa membatalkan keputusan MK setelah dia memutuskan itu kemarin. Tetapi ketika bicara sanksi, ya itu lain lagi ceritanya. Kalau memang Mahkamah Konstitusi ini dianggap melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan, ya itu kembali pada person-person yang membuat kesalahan itu. Apakah sanksinya dipecat atau di sanksi yang lain, itu di luar ranahnya kita selaku analis politik, kakak. Tetapi saya berani menggaransi bahwa tidak ada hubungan keputusan MK dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres, karena Gibran sudah sah menjadi cawapres setelah diputuskan bahwa dia pernah menjadi kepala daerah, dan diputuskan bahwa setelah pernah menjadi kepala daerah boleh maju mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres, kakak. Mungkin Pak Suwardi bisa memberikan gambaran singkat atau sederhana tentang peta-peta kekuatan suara dari ketiga kandidat presiden dan wakil presiden ini. Misalnya siapa yang menguasai Jawa, Indonesia Timur, dan seterusnya. Iya. Kalau di Indonesia Timur itu Prabowo kuat. Prabowo ya. Wilayah apa saja, provinsi apa itu? Kalau di Indonesia Timur itu Sulawesi. Sulawesi itu pada umumnya Prabowo kuat. Kemudian Anies yang kedua. Di daerah Kalimantan juga Prabowo dengan Anies. Kalau di Indonesia Timur Prabowo dengan Anies yang kuat, tapi Anies sangat lemah di Pulau Jawa. Nah, di Jawa Timur itu dengan Jawa Barat sementara kan Prabowo unggul tipis dari kalau di Jawa Barat Prabowo dulu baru Anies, baru Ganjar. Kalau di Jawa Timur Prabowo baru Ganjar, baru Anies. Di Jawa Tengah begitu pun, setelah Ganjar Prabowo, ya kan begitu. Di DKI pun
berimbang antara Prabowo dengan Anies di DKI sangat ketat di sana. Kemudian di Sumatera itu Prabowo kuat dengan Anies. Jadi memang Anies dengan Prabowo cenderung akan menguasai di luar Pulau Jawa. Tetapi di Pulau Jawa sampai hari ini memang cenderung masih dikuasai oleh Ganjar. Secara menyeluruh ya Pulau Jawa kakak itu, walaupun kehadiran Gibran ini sedikit mengurangi potensi itu, tetapi untuk sementara di Pulau Jawa itu masih Ganjar yang terkuat. Tapi di luar Pulau Jawa itu Prabowo dengan Anies. Nah, tetapi kan kita tahu lah di Pulau Jawa ini kan 60% suara. Makanya siapapun yang gugur, apakah misalnya Anies yang gugur di putaran pertama, karena kalau menurut kajian kami pasti 2 putaran ya. Oh, 2 putaran. Berat sekali. Tidak putaran. ada rumus yang bisa digunakan oleh kubu pemerintah atau koalisi Prabowo untuk bisa memastikan bahwa Pilpres ini bisa 1 putaran. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya pendukung fanatik. Pak Anies sendiri kan juga sudah punya pendukung fanatik. Tinggal kita mau melihat siapa yang mendampingi, siapa yang menjadi lawannya Pak Prabowo di putaran kedua. Karena menurut analisa kami Prabowo pasti lolos putaran kedua. Tinggal menunggu lawan, apakah Ganjar atau Anies. Adapun terkait itu sangat tergantung bagaimana Prabowo membuat gerakan-gerakan itu. Misalnya ketika dia melepas Jawa dulu, dalam arti kata Jawa Tengah, dia membiarkan Ganjar sementara tetap unggul di Jawa Tengah, maka kemungkinan Ganjar yang akan lolos di putaran kedua. Tapi ketika dari awal dia sudah menggebrak Jawa Tengah, itu bahaya juga bagi Ganjar. Bisa-bisa Anies yang malah lolos, Ganjar yang gugur. Karena kalau saya berani memprediksi bahwa pasti Prabowo lolos ya, putaran pertama. Tinggal menunggu lawan apakah Ganjar atau Anies. Tapi kalau analisa saya secara menyeluruh, saya lebih cenderung melihat potensi Ganjar yang menjadi lawannya di putaran kedua dibanding Anies. Kenapa? Karena sampai hari ini Anies tidak ada provinsi yang bisa menjadi basis utamanya. Beda Prabowo itu saya bukan lagi provinsi, sudah berbicara geopolitik, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sumatera sana kan, seperti itu. Artinya Prabowo memang punya basis di luar Pulau Jawa, dan dia sadari betul bahwa dia harus mencari figur yang berkarakter, yang memiliki kekuatan politik yang kuat di Jawa, dan figur itu kemarin itu hanya ada pada sosok seorang Ganjar, Gibran Rakabumi atau Kofifa Indah Parawansa. Tapi sayangnya Kofifa kelihatannya lebih mencari aman. Dia belum mau melirik pertarungan Pilpres, kontestasi Pilpres. Mungkin dia masih mau fokus di Jawa Timur untuk periode kedua di pemilihan gubernur, kakak, seperti itu. Oke, di pertanyaan terakhir ini mungkin Pak Suwardi ada bisa disampaikan ke publik terkait bagaimana kita menyongsong perpolitikan yang sehat, perpolitikan yang damai, yang menggembirakan dengan suasana politik yang semakin sedikit tensinya naik beberapa terakhir ini, supaya kita menuju ke perpolitikan yang damai. Oh iya, siap. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, kakak, dengan mengundang 3 capres, apa yang dilakukan Wapres dengan mengundang Cawapres, sebaiknya itu diikuti oleh para gubernur dan para bupati yang ada di daerah, dengan mengundang tim-tim sukses ketiga calon ini, 3 capres Cawapres ini, untuk sering-sering bersama-sama berbicara tentang kemajuan bangsa. Seperti itu. Jadi peran dari gubernur, bupati, wali kota itu sangat dibutuhkan bangsa ini untuk bisa meredam euforia politik yang mungkin bisa mengarah pada gontok-gontokan seperti misalnya di 2014 lalu. Nah, karena yang menjadi apalagi istilahnya di daerah itu kan bupati, wali kota dan gubernur, apa istilahnya, dia kayak apa istilahnya, sebagai apalagi saya pembimbing lah, pembimbing politik seperti itu. Nah, peran gubernur, bupati, wali kota ini sangat penting, karena tidak mungkin capres dan cawapresnya bisa datangkan, ya minimal siapa yang menjadi tim sukses di provinsi itu dibuatkan panggung untuk sering duduk bersama gubernur, dan gubernur juga bisa menggaransi walaupun dia kader partai, tetapi dia tidak akan arogan untuk mengkampanyekan capres dan cawapresnya, dan juga tidak mengganggu tim sukses calon-calon lain untuk mengkampanyekan capres dan cawapresnya, sehingga demokrasi kita ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Dan
minimal itu bisa meredam isu-isu yang tidak kita inginkan dan mengarah pada kesepakatan bahwa mari kita menyodorkan namanya politik wawasan, gagasan seperti itu agar siapapun yang terpilih menjadi capres dan cawapres 2024 tetap melanjutkan yang terbaik yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan memperbaiki yang belum sempat diperbaiki oleh Pak Jokowi, Kakak. Oke, terima kasih atas sharing pengetahuan dan pengalamannya, dan saya kira ini sangat bermanfaat bagi publik, terutama sahabat catatan jurnalis Sukriansa. Dan satu yang saya mau jadikan sebagai katakanlah pegangan bagi kita bahwa semoga pesta demokrasi pemilihan presiden ini menjadi ajang bagi kita untuk berlomba-lomba mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, sehingga siapapun yang kemudian nanti menjadi terpilih atau menjadi presiden dan seterusnya adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Sekian, sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Suwardi. Sama-sama Kakak Dokter.